Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warul Hasna dari Prodi BBSI semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang guru di era digital. Nah, seperti kalian ketahui bahwa sebagai calon guru itu perlu mengetahui tantangan dan peluang saat nantinya akan menjadi guru itu bagaimana begitu. Dan saya memilih topik materi ini itu karena saya sebagai calon guru harus mengetahui dulu wawasan mengenai tantangan apa saja yang sekiranya nanti saat di lapangan, saat di sekolah itu berupa atau menemukan kasus seperti apa begitu. Nah, lalu peluang atau cara kita mengatasinya itu dengan cara bagaimana? Jadi saya memilih materi ini karena sebagai wawasan dan pengetahuan saya agar nantinya mengetahui tips dan strategi saya saat mengajar sebagai guru gitu. Dan tantangan dan peluang guru di era digital ini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama aspek internal dan eksternal. Aspek internal itu terdapat dari dalam diri atau individu dari guru itu sendiri. Terdapat 3 cabang di dalamnya, yaitu kesenjangan pengetahuan atau kompetensi penggunaan digital dalam pembelajaran oleh guru sendiri itu. Jadi di lapangan sendiri, di kelas sendiri itu terdapat guru yang belum bisa menggunakan digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Jadi sebagai calon guru kita perlu menambah kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajarannya begitu. Seperti melibatkan siswa dalam materi, penggunaan game, dan sehingga membuat siswa itu tidak monoton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai AI dari guru sendiri. Dan yang ketiga itu terdapat beban administratif yang dibebankan oleh guru sehingga menimbulkan burnout atau kelelahan dari segi fisik dan mental guru sendiri, sehingga tidak melaksanakan perannya secara maksimal begitu. Peran penting guru itu sebagai mendidik dan mengarahkan murid, tapi lebih dibebankan oleh segi administratifnya sehingga memang tidak mementingkan peran tersebut begitu. Lalu ada aspek eksternal itu dari muridnya sendiri dan sistematisnya itu ada 2 cabang, yaitu yang pertama dari kompleksitas kenakalan siswa, itu seperti cyberbullying atau bullying yang ada di media sosial. Yang kedua yaitu kecanduan gawai, dan yang ketiga itu belum bisa membedakan informasi yang benar atau salah, sehingga mereka belum bisa memfilter apa yang mereka dapat serap dan apa mereka yang tidak seharusnya diserap begitu. Yang kedua itu adanya kesenjangan infrastruktur digital yang ada di sekolah perkotaan dan pedesaan begitu. Sehingga pada era digital ini guru sendiri menjadi tantangan yang sangat penting antara infrastruktur yang ada di sekolah tersebut di kota ataupun di desa. Yang di kota itu cenderung lebih maju, di desa cenderung lebih sesuai dengan apa adanya begitu. Jadi guru di pedesaan lebih dituntut oleh inovatif untuk berkreatif sehingga siswa bisa mendapat materi selayaknya siswa yang ada di perkotaan tersebut. Nah, lalu ada peluang atau cara mengatasinya sendiri dari serangkaian tantangan tersebut, yaitu adanya AI ataupun kecerdasan buatan yang dapat menjadi alat bantu atau media dalam pembelajaran. Misalnya, ya pada peluang atau yang dilakukan calon guru itu, yang pertama bisa menggunakan AI atau kecerdasan buatan sebagai sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan jika saya akan menjadi guru nantinya itu, saya sebelumnya pernah
magang atau magang mengajar di SMP itu siswa cenderung lebih menyukai pembelajaran yang tidak monoton, seperti saat materi narasi, misalnya narasi fantasi, cerita fantasi itu siswa cenderung lebih menyukai jika mengetahui struktur cerita fantasi tersebut dalam bentuk video yang saya tampilkan berupa video cerita kancil misalnya, lalu siswa dapat mengidentifikasi struktur dari hasil video tersebut sehingga mereka bisa langsung menerapkan apa itu struktur secara mandiri begitu. Lalu dari penggunaan video tersebut dapat menjadi bantuan untuk pembelajaran, dan adanya AI juga bisa membuat guru sebagai alat bantu untuk membuat video ataupun cerita short pendek ke siswa sehingga bisa membantu dalam pembelajaran. Misalnya pada materi musikalisasi puisi itu siswa bisa coba membuat teks puisi, lalu dengan adanya AI bisa dimasukkan teks puisi hasil buatan siswa, lalu akan diubah oleh AI sendiri, lalu siswa dapat menjelaskan atau memaparkan hasil tersebut di depan kelas. Dan yang ketiga itu mendisiplinkan siswa dalam kebijakan menggunakan gawai secara tepat gitu. Jadi saya bisa menyelipkan di dalam materi tersebut untuk menggunakan gawai dengan cermat, dengan tepat. Jika terdapat kesalahpahaman ataupun terdapat cyberbullying atau kata-kata yang tidak sesuai untuk mereka serap, itu bagaimana begitu. Jadi sebagai calon guru saya akan merencanakan 3 opsi tersebut, yaitu penggunaan video based learning untuk proses pembelajaran, yang kedua yaitu penggunaan AI sebagai alat bantu untuk membuat musikalisasi puisi, yang ketiga yaitu menjelaskan atau menasihati mereka mengenai kebijakan penggunaan AI yang diselipkan dalam materi pembelajaran begitu. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pelafalan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.